For even after Adam and Eve fell in sin, God spoke of a promise, a future victory, a future hope. He set a promise in motion, one that nothing and no one could undo. Focus on the end goal, God's victory, God's plan. Let's begin with the end in mind. Focus on God's promise, walk in His direction, and step into the future He already prepared. Align in promise. This is our beginning. Shalom, kita masih di bulan Begin with End in Mind, yaitu memulai dengan tujuan akhir. Tema khotbah hari ini adalah berlari menuju garis finish. Seringkali di dalam kehidupan kita sibuk berlari, kita mengejar pencapaian ini itu, atau kita menyelesaikan aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita lupa tanya satu pertanyaan sederhana, yaitu kemana saya akan menuju, kemana sebenarnya saya akan menuju. Bayangkan seorang pelari maraton yang hanya berlari tanpa melihat garis finish, dia mungkin cepat, kuat di awal, tapi lama-lama karena nggak ada arah yang jelas, pelari itu akan capek sendiri dan mungkin tidak akan sampai pada garis finish. Begitu pula dengan kehidupan kita. Jika kita hidup tanpa kita mengetahui apa goal kita akan lelah, pada akhirnya kita akan tersesat dan kita akan kehilangan arah iman. Ko Galvin kemarin ada share di iCare yang anak muda, merupakan satu perjalanan iman, perjalanan hidupnya yang lumayan memberkati kita yang mendengarkan cerita itu. Jadi Ko Galvin ini dia bisa memilih untuk yang namanya stop di tengah bisnisnya yang sedang memuncak di Indonesia. Pada saat itu dia di tengah-tengah mau expand lagi satu gerai berikutnya, tapi di situ dia memilih untuk stop menjual semuanya dan pindah ke New Zealand, memulai lagi dari nol. Kita sebagai orang awam, bukan orang awam ya, kalau maksudnya kita yang dengernya sayang banget gitu, lagi market sentiment lagi bagus, di Indonesia lagi pada demen kafe, banyak specialty cafe juga, dan permintaannya itu semakin banyak, dan di tengah-tengah rencana untuk ekspansi malah memilih untuk berhenti. Kenapa? Sampai Ko Galvin itu cerita bisnis partnernya juga heran gitu. Are you okay? Nah tapi Ko Galvin itu punya reason, dia punya tujuan akhir, dia punya goalnya sendiri di dalam pikiran dia, di dalam kehidupannya, yaitu bukan melulu tentang kekayaan atau duit, tapi mungkin ada untuk dia memikirkan tentang keluarganya, tentang kuliah anak-anaknya, tentang kestabilan dan sebagainya. Nah ada saat di mana Tuhan itu memanggil kita untuk berhenti sejenak. Sering sekali kita itu diizinkan sesuatu yang tidak nyaman itu terjadi. Itu sebenarnya bukan karena Tuhan itu mau menghukum kita atau mau membuat kita menderita. Tapi Tuhan mau kembali lagi realign tujuan kita, dia mau realign lagi goal kita. Karena sering sekali kita memulai perjalanan hidup kita dengan penuh semangat, tapi akhirnya karena kita ada pencapaian, terus kemudian ada tekanan, kita jalani hidup kita sehari-hari, kita jadi lupa untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Kita terlalu sibuk untuk memenuhi pencapaian kita sendiri. Nah, kehidupan kekristenan kita itu bisa digambarkan seperti perlombaan lari. Aku mau discuss beberapa ilustrasi. Pertama adalah pelari yang kehilangan garis finish. Bayangin seorang pelari yang sedang mengikuti lomba lari yang jarak jauh. Dia berlatih keras, dia lari yang kuat, yang cepat, namun ada satu problem, dia tidak tahu where is the finish line, dia tidak tahu finish line-nya di mana. Kemudian dia berlari, akhirnya dia kehilangan semangat, kehilangan kekuatan. Dan dia mungkin bertanya, untuk apa aku berlari sejauh ini?
Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Banyak orang rajin bekerja, mungkin pelayanan aktif di gereja, tapi lupa tujuan akhirnya. Akhirnya berujung menjadi rutinitas dan burnout. Ada satu quote yang bagus, pelari yang tahu garis finish akan menyesuaikan langkahnya, mengatur nafasnya, dan bertahan sampai akhir. Membawa kita ke ilustrasi kedua, yaitu pelari maraton versus sprinter. Dalam lomba lari ada dua jenis lari ya. Aku ingat pas dulu kita masih di zaman sekolah itu bukan maraton, tapi kita lari sprint. Jadi kita di kelas olahraga itu lari sprint dan siapa yang paling cepat itu yang dapat nilai yang tinggi. Nah, bedanya lomba lari sprint dan maraton apa? Sprint itu berlari cepat dalam waktu yang singkat. Maraton itu ritmenya itu harus teratur, diatur, dan fokusnya itu lebih jarak jauh. Maraton lagi tren ya di seluruh dunia. Kita tahu orang Indonesia banyak sekali ngikut maraton sampai bela-belain beli tiket pesawat ya ke Jepang, ke Berlin, ke Cina, dan lagi ngetren banget. Nah, pelari maraton ini bukan tentang speed, tapi tentang endurance. Bisa nggak dia melatih staminanya sampai berapa puluh kilometer? Puluh atau ratus ya kalau maraton itu? 42 kilometer. Panjang banget. Nah, banyak orang Kristen itu memulai perjalanan iman seperti sprinter, penuh semangat, aktif, berkobar-kobar. Namun kehidupan ini bukanlah perlombaan sprint, tapi kehidupan ini adalah maraton. Aku udah melayani Tuhan sejak dari kelas 6 SD, umur 12 tahun, dibaptis. Dan aku ingat banget dulu aku main keyboard, itu pertama kali di GMS, Gereja Mor Sharon, di sekolah minggu. Jadi terhitung dari hari ini udah 20 tahun mungkin, udah 20 tahun kira-kira aku pelayanan. Aku ingat banget dulu setiap hari Rabu, pulang sekolah jam 6 sore, itu langsung ke gereja untuk latihan musik. Tapi sebelumnya aku di drop dulu sama bis sekolah, di drop di shopping mall, itu di tempat toko tante aku. Aku di situ istirahat mungkin 1 jam, aku jajan, cari makan. Habis itu aku jalan 20 menit dari shopping mall ke gereja, itu 20 menit. Itu aku umur 12, berarti seumuran Jonathan kali ya. Nah itu, dan dari dulu aku ingat banget, aku berapi-api, kelas 6 SD, aku juga di jamaah Tuhan, aku bertobat, dan setiap jam istirahat di sekolah, aku digerakkan Roh Kudus untuk memberitakan Injil ke teman-teman aku yang belum mengenal Tuhan. Jadi aku satu-satu gitu, aku approach, aku dari rumah udah aku print tuh. Aku dari rumah Tuhan udah gerakkan, oh kamu untuk menjangkau orang-orang yang belum kenal itu kamu mesti pakai ayat firman ini. Aku catat listnya 6 SD, aku bawa. Dan aku bisa lihat teman-teman yang dulunya aku pernah menabur gitu benih firman. Satu-satu, mungkin gak instan. Satu-satu sekarang aku buka Instagram, aku lihat mereka udah ke gereja, mereka udah posting ayat firman. Semuanya Tuhan kasih lihat, semuanya terima Tuhan. Aku bersyukur kalau aku bisa ada sampai hari ini, aku masih melayani Tuhan, melewati up and down 20 tahun, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Kalau aku masih ada sampai hari ini itu semua karena anugerah. Dan karena Tuhan mau pakai aku, karena aku lihat sendiri banyak teman-teman aku yang kita dulu teman sepelayanan, itu mereka bahkan udah gak ke gereja lagi hari ini. Tapi aku tahu perjalanan pelayanan, perjalanan aku bersama Tuhan itu masih panjang. Karena aku percaya masih banyak yang Tuhan mungkin mau aku lakukan untuk Tuhan. Dan godaan-godaan yang membuat aku lemah itu tetap ada selama kita hidup. Godaan itu tetap ada,
Tapi tanpa kekuatan Tuhan kita semua tidak akan bisa sampai garis finish. Kita butuh anugerah Tuhan untuk memampukan kita semua. Amin. Ini yang aku renungkan terus. Tujuan kita, yang kedua tadi. Tujuan kita bukan hanya hari ini berhasil, tetapi sampai akhir hidup kita, kita didapati setia sama Tuhan. Amin. Oke, ilustrasi berikutnya. Mata yang tertuju ke garis finish. Dalam perlombaan lari, pelari profesional itu tidak melihat ke kiri, tidak melihat ke kanan. Mereka tidak fokus pada siapa yang lagi ada di samping mereka, siapa yang lebih cepat. Pandangan mereka itu tertuju ke depan, yaitu finish line. Jika pelari terlalu sering menoleh ke belakang, aku jarang sih melihat pelari menoleh ke belakang, langkahnya itu pasti akan melambat, bahkan mungkin bisa terjatuh. Demikian pula di dalam hidup iman kita. Kalau kita terlalu fokus sama kegagalan masa lalu kita, our past failure, itu akan membuat kita terikat. Nah, kalau kita juga terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, itu akan membuat kita kehilangan arah. Firman Tuhan berkata di slide berikutnya, di Ibrani 12 ayat 1-2, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Amin. Nah, ini yang harus kita lakukan untuk kita bisa sampai ke finish line, yaitu kita harus menanggalkan semua beban, semua dosa yang merintangi kita. Dan kita harus berlomba untuk menuju kepada Yesus. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Kita praktek firman ini, kita akan sampai ke finish line. Nah, berikutnya adalah untuk kita bisa sampai ke garis akhir, ke finish line, kita mesti memiliki tujuan hidup yang benar. Ada sebuah ilustrasi GPS, saat kita mengendarai mobil dan memasukkan tujuan, destination kita ke GPS. GPS itu akan mengarahkan setiap belokan yang kita ambil. Tetapi kalau tujuan yang kita masukkan itu salah, mau seberapa hebat GPS-nya, mau seberapa canggih GPS-nya, seberapa akurat GPS-nya itu nggak akan nyampe. Nah, masalahnya itu dalam kehidupan kita itu sering sekali bukan jalan hidup kita yang salah, tapi karena tujuan hidup kita atau end goal kita itu salah. Karena sering sekali orang itu end goal-nya itu adalah kenyamanan, kekayaan, pengakuan manusia. Maka kalau kita memiliki end goal yang demikian, pasti akan tersesat. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita berlari, tetapi kemana arah kita berlari, dan apakah kita sampai di garis akhir yang Tuhan tetapkan. Tapi biarlah 2 Timotius 4 ayat 7-8 itu bisa menjadi our end goal di tahun 2026 dan seterusnya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat ini adalah pernyataan yang Paulus tuliskan ketika dia sedang menanti hukuman mati di Roma. Kita lihat Paulus begitu positif, dia begitu sukacita di dalam firman-Nya, di dalam ayat yang dia tulis ini. Itu dikarenakan dia punya keyakinan
bahwa meskipun dia sedang mau dihukum mati, dia punya end goal. Dia tahu setelah dia mati ada Tuhan yang akan memberikan dia mahkota kehidupan. Nah, aku mau kupas lagi di ayat ini 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, aku mengakhiri ini diambil dari bahasa Yunani teloah, itu yang artinya adalah menyelesaikan, mengakhiri dengan tujuan yang tepat. Nah, di sini Paulus dia tahu tujuan hidupnya. Sebelum mengenal Yesus, dia itu adalah pengejar dan pembunuh orang Kristen. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka fokusnya adalah berubah menjadi Kristus, kekekalan. Ada banyak orang itu tidak tahu tujuan hidupnya, tidak pernah memikirkan tujuan hidupnya. Dan banyak orang itu salah dalam memahami tujuan hidupnya. Karena apa? Karena dimulai dari titik yang salah, yaitu dirinya sendiri. Tujuannya adalah kesenangan diri sendiri, kemauan sendiri, serta kepuasan. Ada orang yang menjadikan kekayaan, ketenaran sebagai tujuan hidup. Namun pada akhirnya semuanya adalah sia-sia. Kita tahu Salomo, seorang raja yang paling kaya, benar ya, di Alkitab. Di cerita Alkitab, Salomo itu paling kaya. Dia paling kaya, paling berhikmat. Dengan segala kekayaan, dengan segala wisdom, kemewahan, kemegahan yang dia punya dalam hidup. Tahu nggak, di akhir hidupnya itu dia tulis kitab Pengkhotbah. Kalau kita mulai baca kitab Pengkhotbah, itu lumayan depressing, lumayan sober you up gitulah. Karena lumayan pesimis, karena dia bilang, iya aku ini udah punya semua. Makan minum enak, kekayaan, tapi ini yang aku lihat, semuanya itu sia-sia, kesia-siaan. Intinya apa sih? Kekayaan, kemewahan yang mungkin sekarang kita sedang kejar di dunia ini itu, kalau tidak ada tujuan Tuhan di dalamnya, itu akan sia-sia, itu tidak akan memberikan arti. Filipi 3 ayat 14 berfirman, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah goal dan tujuan hidup dari Rasul Paulus, dan seharusnya ini juga yang menjadi tujuan hidup bagi kita semua orang percaya. Next, sukses adalah bagaimana kita bisa mengetahui panggilan Allah dalam hidup kita, merealisasikan dan menyelesaikan panggilan itu. Quote-nya kedengarannya sangat ini ya, sangat wise, sangat easy to listen. Tapi kalau kita disuruh praktek susah loh, sangat susah. Karena pertama gimana sih, kita udah tahukah panggilan Allah dalam kehidupan kita apa? Dan kedua kalau kita udah tahu, apakah kita bisa merealisasikannya, berapa tahun? Ya, karena tadi kita sedang di dalam perlombaan lari yang maraton, seumur hidup. Jadi kita mungkin bisa merealisasikan di awal-awal tahun kita lagi jatuh cintanya gitulah sama Tuhan. Tapi apakah ada guarantee kita bisa merealisasikan sampai pada akhirnya? Itu susah dan kita butuh anugerah, butuh kekuatan campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan panggilan Tuhan. Amin. Nah yang kedua adalah aku telah memelihara iman. Ini harus menjadi tujuan end goal kita juga pada hari ini sesuai dengan 2 Timotius. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini harus merupakan satu tujuan hidup yang
menurut aku prioritas yang kita perlu. Karena jangan sampai kita sibuk melayani, kita sibuk memberitakan Injil, dan segala macam. Tapi kita akhirnya tidak memelihara iman kita didistract sama mungkin kenikmatan dunia ini, dan akhirnya kita meninggalkan iman kita. Nah itu bahaya. Karena banyak sekali aku lihat orang di Indonesia kalau dengar-dengar cerita itu para artis suka murtad karena ketemu pasangan baru. Sold out apa? Lock out ke server lain. Itu ke-distract kan? Mungkin karena dia sama pasangan itu, ya dia mungkin pasangan itu bisa memberikan dia kebahagiaan, bisa memberikan dia mungkin kekayaan, lock out demi itu semua. Intinya adalah iman harus dipelihara. Masihkah kita mencari Tuhan setiap hari? Masihkah kita menjaga hati dan kerohanian kita untuk kita senantiasa attach, melekat sama Tuhan? Nah, berikutnya adalah untuk kita bisa sampai ke garis finish, kita perlu yang namanya kompas. Kompas itu adalah alat penunjuk arah yang digunakan sebelum ada map, sebelum ada peta yang fisik ataupun Google Map yang di zaman sekarang. Kompas itu biasanya sering dipakai untuk menjelajah, explore daerah yang belum ada petanya. Kompas itu dia tidak memberikan big picture atau the complete picture, tapi kompas itu hanya menunjukkan arah, yaitu utara, oke kamu ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Nah basically kompas itu menunjukkan the next step. What is the next step? Tidak semuanya. Nah demikian pula cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dan firman-Nya yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sering sekali Tuhan itu, style dia itu dalam memberikan direction itu seperti kompas. Dia itu tidak memberikan the whole roadmap. Dia punya whole roadmap, tapi Tuhan itu sering sekali cuman memberikan clue. Karena apa? Tuhan mau kita selalu bergantung gitu sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan dan taat sama Tuhan meskipun kita tidak memiliki big picture. Contoh, Abraham disuruh keluar dari tanah kelahirannya yang sangat comfortable. Dia udah comfortable, dia punya keluarga, semua sanak saudara, kekayaannya semua udah di situ. Tapi Tuhan suruh, kamu keluar. Dan dia akhirnya taat. Dia keluar, padahal Tuhan belum kasih tahu habis Ur-Kasdim itu kemana. Dia cuma taat aja, dan akhirnya kita tahu buah ketaatan dari Abraham adalah dia memperoleh janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, dia dinobatkan menjadi the father of nations, bapak bangsa-bangsa, yang akhirnya dia sebenarnya udah mandul, dia udah nggak bisa punya Saranya udah mandul, nggak bisa punya anak. Terus akhirnya dikasih anak yang kandung setelah melalui beberapa proses, Ishak, dan akhirnya ya udah dikasih anak kandung Ishak juga diminta lagi sama Tuhan, diminta persembahan, dia juga taat. Nah begitu taatnya Abraham, makanya dia deserve untuk memperoleh semua janji-janji Tuhan itu. Dan kita tahu keturunannya menjadi bangsa yang besar dan masuk tanah perjanjian. Kita harus memegang Tuhan sebagai kompas di tahun 2026 supaya kita bisa menang. Kita dikasih pilihan untuk mendengar instruksi Tuhan yang mungkin sepertinya secara kasat mata itu tidak logika, tidak logis, mungkin lambat, mungkin jujur, mungkin terlalu jujur dan bukan shortcut, sepertinya banyak proses. Tapi kalau kita dengar dan kita taat instruksi Tuhan, maka kita akan sampai. Daripada kita mengambil langkah yang bukan dari Tuhan, tapi yang sepertinya cepat, instan. Nah itu biasanya, itu cuman janji palsu di depan, kelihatannya glowing di depan, tapi
akhirnya kita dibawa berkelok-kelok dan gak nyampe. Dan akhirnya kita baru bertobat dan bilang, ampuni aku Tuhan, aku mau balik ke jalanmu. Nah mari kita fokus ke Tuhan dan pegang Tuhan sebagai kompas kita di tahun 2026. Mazmur 32 ayat 8. Aku akan mengajarmu dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan menaruh mataku kepadamu. Ini janji Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Siapa yang mau jalannya lurus katakan amin. Nah, kita harus bergantung kepada Tuhan di tahun ini karena Tuhan berjanji Dia akan mengajar kita dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Oleh karena itu kita jangan sok bisa sendiri gitu loh. Aku juga masih banyak belajar untuk terus dengar-dengaran sama Tuhan dan melawan logika. Kadang yang dari Tuhan itu tidak logis, tapi kalau kita taat kita akan menerima janji Tuhan. Oke, aku udah masuk ke segmen terakhir. Ada dua kompas atau ada dua hal yang kita bisa pegang di tahun 2026 supaya kita bisa tes. Nah, ada dua hal yang kita bisa pegang di tahun 2026 supaya kita bisa on track. Ini hal yang Tuhan taruh di hati supaya kita bisa on track. Yaitu pertama adalah kita harus menjaga persekutuan. Gak ada judulnya ya. Yang pertama adalah kita harus menjaga persekutuan. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Nah di Kejadian 3 dikatakan adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan si Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perempuan si Hawa melihat bahwa buah pohon itu kok enak gitu, sedap. Nah kemudian dia mengambil dari buahnya dan dimakan, udah dimakan dikasih pula ke suaminya si Adam. Nah yang menarik diperhatikan adalah dari Kejadian 3 ini bahwa ular si iblis itu dia tidak berbicara kepada Adam. Dia cuman ngomong sama si Hawa. Padahal Adam pada saat itu juga ada di taman itu, tapi dia memilih berbisik ke Hawa. Ini menunjukkan satu hal yang penting strategi si iblis, bahwa iblis itu menyerang saat persekutuan itu tidak berfungsi dengan benar. Adam ada di sana, tapi dia itu diam aja. Dia memilih untuk diam, dia bukannya saling mengingatkan atau saling menjaga, dia malah juga kegoda. Nah kejatuhan itu terjadi bukan karena nggak ada pasangan, mereka ada pasangan, tapi karena persekutuan itu rusak. Nah di dalam menjalani tujuan Tuhan di tahun 2026 dalam hidup kita, menjaga persekutuan itu sangat penting. Karena kita sebagai manusia, itu kita bisa jatuh. Kita bisa silap dalam kita kehidupan beribadah, bergereja. Kita bisa lemah. Kalau kita sering dengar banyak sekali hamba-hamba Tuhan juga yang mengalami kejatuhan di tahun lalu. Karena pada akhirnya hamba Tuhan mau sampai pendeta, pastor itu masih manusia, masih ada kedagingan. Oleh karena itu kita tidak dipanggil untuk berjalan sendirian. Nah persekutuan itu ibaratnya itu seperti lari bersama, perlombaan lari bersama, tapi dalam perlombaan iman.
Kalau kita jatuh, ada teman yang menolong, membalut luka, dan memapah kita. Dan kalau teman kita jatuh, kita sebagai persekutuan Tuhan, kita jangan menertawakan, menghakimi, atau membicarakan di belakang. Tapi kita harus mendoakan dan menolong teman kita untuk bangkit kembali. Amin. 1 Korintus 12, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya tidak ada perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya semua anggota sama-sama memperhatikan satu sama lain. Jika satu anggota menderita, semua anggota ikut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota ikut bergembira. Amin. Nah, hal kedua yang harus kita perhatikan supaya kita bisa on track to finish line di tahun 2026, ini menurut aku adalah hal yang paling penting dan ini hal yang terus Tuhan taruh di dalam hati aku terus menerus, dan Tuhan sepertinya emphasize terus di tahun 2026, kalau kamu mau menang ini harus diprioritaskan, yaitu membangun mezbah. Ini adalah hal yang paling menurut aku paling prioritas. Karena ada berapa banyak dari kita yang pernah mengalami burnout atau sering mengalami burnout di dalam kehidupan kita. Ada masa-masa di mana kerjaan kita, pelayanan kita itu sepertinya terlalu padat, begitu menyita energi kita sehingga jiwa kita itu capek, lelah, burnout. Dari luar mungkin kita bisa kelihatan oke-oke aja, baik-baik aja. Tapi sebenarnya dalamnya itu udah kering. Nah, kalau ini dibiarkan kering terus, makanya orang heran lah, dia kok tiba-tiba begitu? Dia kok ada orang tiba-tiba, oh kenapa dia bunuh diri, oh kenapa dia tiba-tiba begini, out of character. Karena mungkin sebenarnya dalamnya itu sudah lama burnout, kering. Tapi itu tidak dibereskan, akhirnya itu menjatuhkan dia. Nah, ketika kita burnout, itu mungkin kelihatannya, iya dalamnya itu jadi kering dan ciri-cirinya itu ada biasanya. Doa kita itu mulai terasa hambar. Jadi gak kepingin berdoa, gak kepingin memuji, menyembah Tuhan. Dan kasih kepada keluarga kita juga mungkin menjadi dingin. Kasih kepada teman-teman juga akhirnya mendingin, menjauh. Masalahnya itu bukan Tuhan yang menjauh di saat yang seperti ini. Tapi kita yang perlahan meninggalkan mezbah. Kembali lagi ke contoh Abraham. Abraham itu seorang yang kita tahu taat. Tapi di dalam kehidupan yang begitu hebat, dipakai Tuhan luar biasa, dia juga pernah menghadapi ketakutan. Kita tahu ketika dia meninggalkan Ur Kasdim, Abraham membangun mezbah di berbagai tempat sebagai tanda ketaatan dan penyembahan dia. Dan salah satu tempat yang dia bangun mezbah itu adalah Bethel, ya kita sering mendengar Bethel. Nah lalu Tuhan memberkati gitu Abraham, kemanapun dia pindah, dia membangun mezbah, itu Tuhan turunkan berkatnya. Namun ada satu hal yang tiba-tiba membuat Abraham ini silap, membuat Abraham ini jatuh, yaitu adalah ketika terjadi kelaparan besar-besaran. Nah dia itu, Abraham bukan memilih untuk mendengar suara Tuhan, tapi yang Abraham lakukan dengan ketakutannya adalah dia lari ke Mesir. Karena Mesir itu adalah kota besar yang kuat, yang punya semuanya lah, pemerintahan kuat, mungkin lumbung-lumbung persediaan makanannya itu semua kuat. Nah dia lari ke situ. Kalau kita perhatikan di Alkitab, Tuhan itu paling kesel sama Mesir. Karena orang-orang itu suka mengandalkan Mesir. Mesir itu ibaratnya apa sekarang? Amerika mungkin ya. Jadi pokoknya paling kuat deh. Nah Tuhan itu paling kesel kalau orang itu udah mengandalkan Mesir gitu. Jadi mungkin kita sering shock gitu ya, aku kenal loh orang ini, aku punya backingan ini, aku punya orang ini, orang-orang kuat gitu, dan kita mungkin mengandalkan orang-orang itu, Tuhan itu paling kesel. Tuhan itu gak suka ketika kita mengandalkan manusia. Nah akhirnya
Ketika Abraham sampai di Mesir, kita tahu dia itu kacaunya sampai dia harus berbohong bahwa Sarah itu bukan istrinya. Sarah itu adalah sisternya, supaya dia itu tidak dibunuh. Sampai begitu kacaunya kehidupannya dan banyak hal lain yang terjadi ketika dia di Mesir. Nah, kita lihat bahwa akhirnya Tuhan juga tidak meninggalkan Abraham. Pada akhirnya Tuhan memberikan perintah, Abraham, kamu balik ke Bethel, kembali ke Mesbah yang Abraham pernah dirikan. Dan kita tahu akhirnya ketika dia kembali, dia ngalami lagi pemulihan. Dan akhirnya dia tetap on track, align dengan janji Tuhan. Nah, mengapa Mesbah ini sangat penting? Karena kalau tidak ada Mesbah, itu tidak ada api. Kalau tidak ada api, segala sesuatunya itu akan hambar. Benar ya? Di sini banyak pemakan daging, suka daging sapi. Contohnya daging sapi di grill itu enak ya. Tapi daging sapi itu kalau tidak dibakar, enak enggak? Enggak, cuman mungkin anjing yang mau. Dan daging sapi ini kalau tidak dibakar itu lama-kelamaan akan busuk, bau dan busuk juga. Nah, supaya kehidupan kita ini bisa berdampak, supaya kehidupan kita ini bisa berbau enak, itu harus ada api Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini yang paling penting, supaya api Tuhan itu bisa turun, there is no other option, mesti ada korban. Amin. Korban yang naik ke Tuhan itu bisa korban pujian, penyembahan, persembahan, pelayanan, waktu, tenaga, uang kita untuk Tuhan. Dan korban itu gak nyaman. Karena korban itu mungkin adalah ego kita yang kita letakkan di mesbah. Karena mungkin sebenarnya kita berhak untuk membalas orang-orang yang menyakiti kita, ya enggak? Tapi kita memilih, kita rela untuk mengampuni, bahkan mengasihi orang itu. Itu enggak enak, tapi itulah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Di perjanjian lama, kita belajar bahwa cuman persembahan yang tidak bercacat celah, yang sempurna, yang membuat api dari Tuhan itu turun dan menjilat habis semua korbannya. Nah, ketika Tuhan menikmati korban persembahan kita, maka Dia akan menurunkan apinya juga ke atas kehidupan kita. Ketika api kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan mulai merasakan nikmat Tuhan yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia ini. Nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketika ada nikmat Tuhan dalam kehidupan kita, maka postur hati kita itu akan mulai berubah. Kita jadinya penuh dengan ucapan syukur. Hal-hal yang sederhana itu akan bisa kita syukuri. Makan bakso di pinggir jalan, ya aku bukan puisi, bukan pantun ya. Makan bakso di pinggir jalan itu akan terasa nikmat kalau ada nikmat Tuhan, amin. Dibanding makan hotel bintang 5 tapi nggak ada Tuhan di dalamnya. Banyak orang yang di luar sana itu sukses, mungkin dengan kacamata dunia, dengan cara dunia. Tapi buktinya banyak yang kita lihat bunuh diri, keluarganya nggak bahagia. Kita melihat banyak ya di Instagram, kalau kita lihat selebriti-selebriti kita sering bilang couple goal, power couple. Tapi cerai juga, akhirnya kaget ya. Tahun 2025 itu banyak banget couple-couple selebriti yang kita agung-agungkan, itu akhirnya cerai gitu loh. Karena tidak ada Tuhan di dalamnya, tidak ada nikmat Tuhan, tidak ada damai sejahtera dan kasih Tuhan di dalamnya. Nah, ketika api itu terus berkobar di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat semua aspek dalam kehidupan kita itu akan mulai align. Kita akan mulai melihat ada yang namanya pemulihan dan berkat di dalam kehidupan kita.
hubungan kita dengan Tuhan itu pasti diperbarui. Orang yang dibakar, maksudnya yang punya api Tuhan, itu bisa kelihatan. Haus dan lapar akan Tuhannya itu luar biasa. Ketika ada pujian penyembahan, itu semangat. Itu Tuhan, I want more. Nah ketika kita sudah penyembahan, kita sudah sepertinya hambar, kita udah nggak pengen, udah ngantuk. Nah itu big question mark sebenarnya. Kalau kita menyembah dan kita udah jarang mungkin menangis. Nah itu sebenarnya udah question mark, karena itu yang aku alami. Aku tahu that's my own benchmark. Itu adalah salah satu ciri-ciri kalau aku udah ngerasa aku udah menjauh dari Tuhan, itu aku udah mulai dengar firman ngantuk, pujian penyembahan juga udah nggak rindu. Tapi ketika api Tuhan itu ada, maka kita akan terus berapi-api. Kita pingin bertemu dengan Tuhan, pingin bersekutu dengan Tuhan. Nah dan ketika kita pingin bersekutu dengan Tuhan, kita menginginkan Tuhan lebih dari segalanya, maka keinginan dunia, nafsu dunia itu otomatis itu akan teredam. Dan pastinya hubungan kita dengan sesama juga akan dipulihkan. Kita akan mengalami berkat di dalam keuangan kita, di dalam kesehatan kita, anak-anak kita, dan masa depan kita dijamin Tuhan. Amin. Aku ingat ada cerita papa aku beberapa tahun lalu pas COVID, itu aku pernah cerita papaku itu kena prostat. Karena dia udah berumur, prostatnya itu membengkak. Dan dia udah pergi ke sana sini, dia juga pada nanya orang lain, teman-temannya semua yang juga pernah mengalami hal yang sama. Dan orang-orang semua itu bilang, kamu itu udah gak bisa lagi, itu kamu mesti ke Malaysia atau ke Singapura untuk operasi. Nah pada saat itu papaku itu sangat menderita karena dia itu harus pakai kateter. Tadi kita ngomong kateter sama om tante. Jadi dia itu masih pakai kateter untuk buang air kecil. Kateternya itu ditusuk ke saluran kencing dan ada kantong di mana air kencingnya itu ditampung dan itu harus diganti setiap berapa jam. Nah di saat itu juga nggak bisa keluar negeri karena COVID, flight juga susah, rumah sakit juga pasti overwhelm ya kan dengan pasien COVID dan mereka juga takut kali mau masuk ke rumah sakit karena ada COVID. Dan yang mereka lakukan adalah simple, aku lihat mereka berdoa. Aku sangat mengagumi konsistensi dan disiplin papa mamaku, itu orang yang super disiplin dan konsisten. Mereka itu hadir ke ibadah gereja tiap minggu, padahal gereja kita itu yang di Indo ada kebaktian online. Kita dengarnya itu idealnya itu ya sebenarnya udahlah ngapain lagi kamu udah mesti angkat kantong kencing dan nggak comfortable sakit. Ngapain lagi ke gereja? Ya udah di rumah aja online. Tuhan juga pasti ngerti toh. Kita pikirnya gitu ya. Tapi yang mereka lakukan adalah papa mamaku itu setiap minggu pelan-pelan gitu jalannya ke gereja, keluar dari mobil pelan-pelan, konsisten ibadah. Akhirnya beberapa bulan kemudian, nggak sampai berapa bulan bahkan, ke dokter kaget karena size prostatnya itu udah kembali ke normal. Amin. Dan tidak perlu dioperasi, mengecil, pulih. Teman-temannya itu kaget semua, kok bisa, hebat ya. Nah itulah mezbah, itulah korban. Ketika Tuhan itu berkenan akan jalan seseorang, ketika api Tuhan itu turun ke atas korban yang kita persembahkan, semua akan align. Amin. Kesehatan kita dipulihkan, keuangan kita dipulihkan, hubungan kita dipulihkan. Amin. Matius 6 ayat 33. Yes. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi aku udah mau selesai.
Tapi pertanyaannya bagaimana sih kita bisa konsisten membangun mezbah? Aku juga ngalami di tahun 2025 ada ups and down. Aku yang pelayanan aja kadang masih bisa bolong ya kita saat teduhnya, atau kadang masih bisa terpengaruhi oleh distraction sana, distraction sini. Gimana sih kita bisa konsisten gitu membangun kehidupan doa kita, membangun mezbah kita. Apalagi di New Zealand tidak ada ART. Suami istri mungkin kerja full time, anak-anak juga sekolah semuanya, rumah mungkin udah berantakan amburadul. Untuk kita bisa survive aja setiap hari itu udah anugerah. Tapi ini yang diingatkan, yaitu balik lagi ke poin 1, persekutuan. Kita nggak bisa jalan sendirian. Amin. Kita butuh saudara-saudara kita untuk saling menopang, saling mengingatkan kita satu sama lain. Tahun ini kita akan adakan beberapa PW Night, ada iCare juga, ada ada pertemuan ibadah. Jangan kita tinggalkan, kita harus semakin giat supaya kita bisa sampai di garis finish. Amin. Dan kita harus paksakan kadang, karena kalau ada saudara kita yang mungkin lagi redup, lagi down, tapi ada satu saudara kita yang mungkin lagi berapi-api. Kita ini satu tubuh Kristus. Jadi api yang dari saudara kita yang lagi berkobar itu akan transfer. Dan berimpartasi di dalam kehidupan kita. Saya mau ngajak kita untuk nyanyi satu lagu.